Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haji Wada bagian 2, Perjalanan Rasulullah menuju Baitullah. Rombongan haji kaum muslim telah meninggalkan Madinah dan sedang bergerak menuju Dzi Al-Khulaifah yang merupakan mikot penduduk Madinah. Saat setibanya rombongan haji kaum muslim di Dzi Al-Khulaifah, di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin salat asyar berjamaah 2 rakaat. Dan setelah selesai melaksanakan salat maghrib dan isya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beristirahat dan tidur lebih awal pada malam itu. Kemudian keesokan harinya, sebelum salat zuhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan mandi sunnah ihram. Dan Aisyah radhiyallahu anha menggosokkan wewangian di tubuh beliau, dan rambut beliau yang sepanjang bahu itu juga dioles dengan krim agar rambut beliau tidak berterbangan atau mencegah kerontokan. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan 2 helai pakaian ihram dan dilanjutkan dengan mengimami sholat zuhur berjamaah. Dan setelah itu perjalanan menuju Mekah pun dilanjutkan dengan semua rombongan telah mengenakan ihram. Dalam peristiwa haji ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa serta 100 ekor unta untuk dikurbankan, yang sebagiannya akan diperuntukkan bagi fakir miskin. Kemudian ketika rombongan telah tiba di Dzi Tuwa, yakni suatu wilayah yang terletak di pinggiran Mekah, beliau dan kaum muslim pun mendirikan kemah dan menginap di sana semalam. Lalu pada keesokan harinya, setelah melewati beberapa rute, akhirnya mereka pun tiba di Mekah. Ketika itu Rasulullah menunggangi unta beliau yang bernama Al-Qaswa. Beliau bersama rombongan kaum muslim pun memasuki Mekah sambil bertalbiyah hingga menggema ke seluruh penjuru sepanjang perjalanan memasuki Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kemudian rombongan haji pun tiba di Baitullah tepat pada tanggal 4 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Dan saat Rasulullah melihat Ka'bah, beliau pun lantas memanjatkan doa. Ya Allah, Engkau adalah yang maha damai. Dari sisimu kedamaian, maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dalam kedamaian. Ya Allah, tambahlah buat Ka'bah ini kemuliaan, keagungan, penghormatan, wibawa dan kebajikan. Anugerahilah yang berhaji atau berumrah kehormatan, kemuliaan, pengagungan dan kebajikan. Selanjutnya Rasul melaksanakan tawaf dengan menunggangi untanya Al-Qaswa, dan beliau sambil memegang tongkat untuk digunakan sebagai isyarat penghormatan ke arah Hajar Aswad setiap beliau melewatinya. Dalam hal ini Rasul tidak berdesak-desakan dengan jamaah lainnya yang juga sedang bertawaf. Setelah selesai melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menuju ke makam Ibrahim lalu sholat 2 rakaat yang kemudian diikuti juga oleh rombongan kaum muslim. Dan sesudah itu Rasulullah kemudian bergerak menuju Safa dan Marwah seraya membaca firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 158 yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Dan pada saat itu Rasulullah melakukan niat sa'i. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki bukit Safa, lalu memandang Ka'bah atau ke arah kiblat seraya mengagungkan Allah. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya semua kekuasaan dan miliknya semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Dia menepati janjinya, memenangkan hambanya, dan mengalahkan sendiri musuh-musuh yang bersekutu. Dan dari bukit Safa,
Beliau pun kemudian melanjutkan dengan menuju Marwah. Lalu dari Marwah kembali Sofa lagi. Yang demikian itu Rasulullah lakukan sebanyak 7 kali. Setelah selesai melaksanakan tawaf dan sa'i, Rasulullah dan rombongan menginap di Mekah selama 4 hari, yaitu pada tanggal 4 hingga 8 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Rasulullah SAW berkemah di suatu wilayah yang tak jauh dari Masjidil Haram. Dan selama itu beliau mengqosor sholatnya tanpa dijamak, yakni meringkas jumlah rakaat sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hal tersebut adalah keringanan bagi kaum muslim yang sedang melaksanakan safar atau bepergian. Sementara pada waktu itu, Ali bin Abi Thalib yang sebelum ini ditugaskan Rasulullah untuk berdakwah di Yaman, akhirnya tiba juga di Mekah dengan niat berhaji dan bergabung dengan Rasulullah SAW. Dan ketika ia menemui istrinya, Ali pun bertanya dengan heran karena melihat Fatimah dan para sahabat lainnya yang telah bertahallul atau tidak lagi mengenakan ihram. Wahai istriku, siapakah yang menyuruhmu melakukan demikian? Fatimah radhiyallahu anha pun kemudian menjawab, ayahku yang menyuruhku. Maka Ali bin Abi Thalib pun kemudian membawa Fatimah menemui Rasulullah SAW untuk menanyakan tentang hal tersebut kepada Rasulullah. Pada saat menghadap Rasul, Ali bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pun kemudian menjawab, Benarlah Fatimah, aku yang memerintahkan dia untuk melakukannya. Dan hal yang sama juga berlaku bagi istri-istriku dan para sahabatku lainnya. Dan bila saja aku tidak membawa hewan hadyu, tentu aku juga akan melakukan hal yang sama, yakni dengan berniat haji tamattu, lalu bertahallul, karena sesungguhnya itu lebih memudahkan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Ali, Wahai Ali, apa yang kau ucapkan ketika berniat berhaji? Ali bin Abi Thalib menjawab, Ya Allah, aku berniat melaksanakan haji sebagaimana niat haji Rasulmu. Kalau begitu wahai Ali, engkau juga memberikan hewan hadyu dan tetaplah berihram sepertiku. Yang dimaksud hewan hadyu adalah hewan sembelihan yang dibawa para jamaah haji ketika melaksanakan ibadah haji. Sementara itu, para sahabat dan keluarga Rasulullah SAW telah bertahallul sehingga mereka melaksanakan haji tamattu, sedangkan Rasulullah tidak. Ali bin Abi Thalib pun mengikuti niat haji sebagaimana yang diniatkan Rasulullah SAW. Sehingga Ali kemudian melaksanakan tawaf dan sa'i untuk menyusul ketertinggalannya dan tanpa melakukan tahallul. Demikian kisah Haji Wada bagian 2. Kita dapat memahami bahwa Rasulullah selalu cenderung melakukan hal-hal yang memudahkan ketimbang melakukan yang menyulitkan, selama yang memudahkan itu dibenarkan dalam agama. Dan hal ini melaksanakan haji tamattu jelas lebih ringan dan memudahkan dibanding haji qiran dan haji ifrad. Wallahu a'lam bishawab.